Hello guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku bakalan bedah hasil otopsi kasus mutilasi yang dilakuin sama anggota TNI. Penasaran? Keep on watching. Guys, ini merupakan kasus terbuka ya. Jadi ini tuh kasus yang bukan suatu rahasia. Bahkan sidang dari DP ini ditayangin secara live ya YouTube. Oke, jadi gini guys ceritanya. Tanggal 8 Mei 2019, tepatnya di Hotel Sahabat Mulia di penginapan, itu salah satu penginapan sih di daerah Sungai Lilin, Sumatera Selatan, ditemuin salah satu mayat di atas ranjang. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata itu merupakan mayat dari Vera Oktaria. Nah, posisinya Vera Oktaria ini lagi nginep di hotel itu sama salah satu anggota TNI yang bernama Prada DP. Oke, karena mayat itu ditemuin dalam kondisi belum diketahui identitasnya, makanya yang pertama dilakuin itu adalah proses identifikasi. Nah, identifikasi untuk pemeriksaan fisik ditemuin properti seperti pakaian, anting-anting, dan ikat rambut. Terus itu semua dikonfirmasi sama keluarga korban dan ternyata benar itu milik dari Vera Oktaria. Terus yang kedua dari pemeriksaan sidik jari. Dari pemeriksaan sidik jari ditemukan itu merupakan mayat dari Vera Oktaria yang merupakan seorang perempuan dan berusia 21 tahun. Oke, nah terus aku mau bacain hasil pemeriksaan luar sama pemeriksaan dalamnya. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu. Jadi di forensik itu ada dua, yang satu pemeriksaan luar, yang satu pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan luar itu merupakan pemeriksaan tubuhnya sebelum dibedah. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus kalau pemeriksaan dalam itu merupakan pemeriksaan setelah mayatnya tuh dibedah. Oke, untuk pemeriksaan fisik, yang pertama, anggota gerak lengan bawah kanan terpotong mulai dari dekat lipat siku, terus tidak ada resapan darah. Nah, sebenarnya rada aneh sih. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Jadi misal nih, tangannya tuh terpotong. Tangannya si Vera tuh terpotong, tapi di pemeriksaan forensik ini ditemuin tidak ada resapan darah, artinya tidak ada darah. Jadi dia sudah tangannya dipotong tapi tidak ada darah. Nah, kok bisa? Hal itu menunjukkan bahwa si Vera Oktaria ini dimutilasi setelah korban meninggal. Karena gini, coba pikir, kalau misalnya tangan kita terpotong, pasti kan keluar darah. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya tuh mati, seorang tuh mati dan tangannya dipotong, emang bakalan keluar darah? Enggak kan? Nah, itu makanya dibilang tidak ada resapan darah. Yang kedua, terdapat jaringan parut di jari kelingking. Nah, jaringan parut tuh kayak gini. Terus di wajah, mata kanan juga ada pendarahan, terus tembus, terus dimungkinkan ada kekerasan di kepala yang dimanifestasikan perdarahan bola mata. Jadi trauma kepalanya tuh kayaknya berat banget, cedera kepalanya tuh berat, jadinya sampai ada perdarahan bola mata. Terus
diperiksa kiri dan kanan, terlihat kanan lebih cembung. Oke. Terus di bibir bawah, terus yang keempat bibir bawah. Bibir bawah terdapat resapan darah yang mungkin disebabkan oleh kekerasan tubuh. Bibir bawah. Oke. Terus yang kelima, kelamin. Terdapat pembusukan sekitar 2 hari. Nah, daerah yang mengalami kekerasan itu biasanya pembusukannya lebih cepat. Terus diambil sampel apakah ada sperma atau tidak dapat dinilai karena sudah pembusukan. Terus selaput darah. Pada arah jam 12 dan jam 3 ada kehitaman dan diduga kekerasan. Tapi tidak bisa diketahui kekerasannya itu dilakuin dengan alat apa atau dilakuin sama siapa. Kalau misalnya tidak ada kekerasan, akan licin aja walaupun sudah busuk. Oke, terus let's go to pemeriksaan dalam. Yang pemeriksaan dalam, yang pertama kepala. Kepala terdapat resapan darah di sekitar puncak kepala dan memar di puncak kepala dan pelipis. Jadi resapan darah di puncak kepala, terus ada memar di puncak kepala dan pelipis. Oke. Tapi dia nggak bilang sih pelipis kanan atau pelipis kiri ya. Nah, pelipis tuh daerah sini. Nah, ini tuh pelipis. Next, matanya sudah busuk. Ada jaringan kemerahan dan mungkin ada perdarahan di daerah sekitar mata, kayak pemeriksaan luarnya tadi kan. Terus leher, tenggorokan tidak ada tanda kekerasan. Terus tenggorokannya ada kotoran sisa makanan kayak di kerongkongan. Jadi kemungkinan ada makanan yang tersedak masuk ke dalam saluran pernafasan atau yang sering dibilang aspirasi paru saat masih hidup. Nah, itu tuh biasa ada terjadi sebelum orang itu mati. Kalau misalnya setelah orang mati kan nggak mungkin ada aspirasi paru. Betul? Oke, terus sekarang panggul. Indung telur tidak dapat dinilai. Terus ada pembusukan. Terus rahimnya licin, kosong, tidak dijumpai janin. Hah? What? Kok agak berbeda ya sama keterangan si tersangka? Tadi kan tersangka bilang kalau misalnya dia mutusin si Vera ini karena si Vera ini hamil sama orang lain. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Oke, untuk kandung kemihnya kosong. Terus vaginanya tidak ada sperma. Ini aneh sih, tapi bisa juga itu terjadi karena vaginanya kan sudah mengalami pembusukan. Oke, terus kesimpulan. Sekarang ke kesimpulan. Terus ada tanda mati lemas. Nah, biasa tuh kalau ada tanda mati lemas tuh biasanya di otak atau jantung sama paru-paru tuh ada kayak titik-titik perdarahan atau yang bahasa kita tuh ngomong tanning spot. Jadi kesimpulannya si saudari Vera Octaria ini penyebab kematiannya yaitu trauma kepala berat yang menyebabkan mati lemas. Oke, itu merupakan hasil visum dari Vera Octaria. Nah, dari hasil visum tuh ditemui fakta-fakta baru kayak ternyata tuh Vera gak hamil, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada tanda kekerasan di kelaminnya.
gimana ya, sebenarnya tuh yang aku dapat dari kasus ini tuh kemarahan. Nah jadi tuh gini, ini tuh kan, nah jadi tuh gimana ya, jujur aja. Nah jadi jujur aja ya, aku sebagai penonton itu tuh sebenarnya sedikit kecewa sih sama pelaku lah. Nah, beliau tuh kan merupakan anggota TNI. Nah, anggota TNI itu kan harusnya melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Tapi kok malah si anggota TNI ini membuat suatu keresahan di masyarakat gitu loh. Itu sih yang aku sayangin. Tapi syukurnya sih, ya bukannya nyukurin orang masuk penjara sih, tapi kan seseorang tuh harus dihukum sesuai dengan apa yang dia lakuin gitu. Nah akhirnya si DP ini sudah diputuskan, divonis di penjara seumur hidup. Ya semoga dia jerah lah ya sama perbuatannya. Oke guys, jadi that's all for me. Buat kalian yang mau bedah-bedah kasus atau otopsi lagi, boleh komen, like, and subscribe. I think that's all for me.